Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan materi dari simulasi bisnis, yaitu tentang marketing, branding, dan selling. Oke, kita langsung saja. Oke, untuk yang pertama yaitu tentang pengertian marketing. Marketing adalah suatu upaya untuk membuat publik tertarik pada sebuah produk atau jasa. Jadi di sini marketing di sini adalah dari setiap perusahaan itu mempunyai tujuan supaya produk yang dibuatnya itu menarik perhatian terutama calon konsumen. Oke, selain itu, untuk melakukan aktivitas ini perlu adanya riset, analisis, dan juga menentukan target pasar. Jadi pada saat kita akan melakukan marketing, ya, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu pertama kali riset. Jadi pada saat kita akan meluncurkan produk atau memperkenalkan produk kepada calon konsumen, itu perlu adanya riset, karena riset di sini merupakan salah satunya adalah sebuah masukan dari calon konsumen berkaitan dengan produk yang akan diperkenalkan kepada masyarakat. Nah, kemudian dari hasil riset tersebut kemudian dianalisis kira-kira produk atau jasa yang nanti akan diinginkan oleh calon konsumen itu seperti apa. Nah, kemudian supaya produknya itu tepat sasaran, itu juga perlu perlu dirancang, yaitu berkaitan dengan target pasar. Ya, target pasarnya itu harus jelas supaya apa yang menjadi keinginan dari konsumen itu tepat sasaran. Oke, nah kegiatan lain selain memperkenalkan produknya juga ada, mulai dari mengembangkan produk, kemudian cara distribusi yang akan dilakukan, upaya penjualan suatu produk atau jasa, dan juga beriklan. Saat ini ada dua jenis marketing, yaitu marketing online dan marketing offline. Jadi kegiatan yang dilakukan marketing itu yaitu pertama mengembangkan produk. Jadi produk yang nanti akan diluncurkan itu harus dibuat terlebih dahulu atau dikembangkan terlebih dahulu sesuai dengan permintaan dari calon konsumen yang tadi ada di survei. Kemudian bagaimana cara mendistribusikannya? Nah, ini juga perlu dilakukan. Kemudian upaya penjualan suatu produk atau jasa dan juga cara beriklan. Oke, nah di sini ada marketing atau jenis marketing, yaitu marketing online dan marketing offline. Nah, yang termasuk marketing online di sini adalah seperti website dan media sosial. Sedangkan marketing offline tidak bisa diakses menggunakan internet, seperti billboard. Contohnya seperti billboard, iklan di radio, televisi, dan lain sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya yang akan kita pelajari di sini adalah tujuan marketing. Jadi pada saat kita akan menjelaskan antara perbedaan marketing dan branding, yaitu terlebih dahulu kita harus tahu definisi dan marketing dan tujuan marketingnya. Oke, berikut ini adalah tujuan umum dari marketing, atau meskipun tujuan marketing dari suatu perusahaan itu berbeda-beda, tapi mempunyai tujuan utama, yaitu yang pertama adalah untuk mendapatkan perhatian target pasar. Makanya tadi di tahapan sebelumnya itu kita
harus menentukan kira-kira target pasarnya siapa, ya, target pasar yang menjadi tujuan dari produk kita itu siapa. Kita harus tentukan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu memfasilitasi keputusan pembelian calon konsumen, jadi sebagai jembatan antara konsumen dan perusahaan. Dan yang terakhir, mendorong konsumen untuk melakukan suatu tindakan, misalnya tindakan pembelian suatu produk, yaitu mengajak calon konsumen untuk membeli produknya. Nah, kemudian selanjutnya ada contoh-contoh dari marketing offline atau konvensional, yaitu pertama, membagikan kartu nama untuk memperkenalkan suatu bisnis maupun produk pada calon klien atau konsumen potensial. Kemudian selanjutnya, menjalin network untuk menambah relasi, memperluas hubungan bisnis sampai dengan mendapatkan calon klien dan juga investor. Kemudian selanjutnya, membuat spanduk, banner, dan juga poster cetak. Yang keempat, menggunakan flyer, yaitu membagikan lembaran cetak untuk menarik perhatian calon konsumen. Dan yang kelima adalah membuat artikel cetak yang dimuat di koran, majalah, maupun tabloid. Nah, itu merupakan contoh dari marketing secara konvensional yang semakin beralih memasuki era digital seperti yang sekarang ini. Oke, selanjutnya ada contoh dari marketing secara online, yaitu pertama adalah membuat website dengan menggunakan SEO, kemudian membuat konten yang menarik dan unik baik berupa artikel, foto, video, maupun podcast. Jadi nanti konten-konten tersebut nanti akan publish di media sosial. Contohnya adalah media sosial atau website. Yang selanjutnya adalah melakukan digital advertising yang dipasang di Facebook, kemudian Instagram maupun di YouTube. Menggunakan pay per click, menjalankan marketing media sosial, melakukan email marketing, menggunakan influencer marketing, membuat aplikasi mobile di iOS maupun Android, dan yang terakhir adalah melakukan atau membuka affiliate program. Nah, itu adalah definisi dan tujuan dari marketing. Nah, nanti di akhir penjelasan pengertian branding ini atau penjelasan branding ini nanti akan dijelaskan juga perbedaan antara marketing dan branding. Kemudian selanjutnya adalah branding. Pengertian branding adalah suatu rangkaian upaya komunikasi dalam membangun atau menciptakan image tertentu. Branding bukan hanya sekedar memenuhi semua unsur branding itu sendiri, tetapi juga mengenai reputasi perusahaan hingga kualitas produknya. Jadi selain membangun dan menciptakan image, branding tersebut juga meliputi reputasi perusahaan hingga kualitas produknya. Nah, ini akan berpengaruh juga ke branding. Dengan kata lain, branding juga merupakan suatu istilah yang bertujuan mengidentifikasi suatu produk maupun jasa untuk membedakan dengan kompetitor. Jadi branding di sini ciri-cirinya itu harus berbeda dengan perusahaan yang lain, karena ini adalah sebagai identitas dari suatu produknya. Ya, kalau di orang atau manusia itu seperti nama, ya, seperti nama. Kan tidak mungkin ya kalau misalkan kita memanggil orang tersebut tidak ada namanya, susah ya. Sama, ini juga produk kalau misalkan tidak ada brandingnya itu susah menentukan, karena kalau nama produk itu sendiri kan banyak yang menjual. Tapi kalau branding itu yang mempunyai itu hanya satu produk. Karena harus namanya itu harus unik. Kemudian selanjutnya, jadi branding bukan hanya sekedar merek dari suatu produk saja, tetapi terdapat beragam unsur di dalamnya. Apa saja? Yaitu ciri visual, tampilan ya dari produk tersebut, kemudian kredibilitas, image, persepsi, atau juga anggapan yang ada di benak konsumen.
tujuan branding adalah tujuan secara umum branding adalah membangun kepercayaan konsumen terhadap sebuah merek, kemudian menciptakan persepsi pada publik maupun konsumen yang menjadi segmen target. Kemudian yang ketiga adalah membangun loyalitas konsumen terhadap sebuah merek. Jadi branding ini tujuan akhirnya adalah membuat konsumen itu loyal. Nah, sebelum loyal itu persepsi dari produk tersebut harus diketahui oleh publik terlebih dahulu, yaitu terutama di segmen targetnya. Nah, untuk menciptakan persepsi tersebut harus dibangun dulu kepercayaan konsumen tersebut. Antara lain contohnya misalkan seperti tadi ya, berhubungan dengan reputasi perusahaannya dan kualitas dari produknya tersebut. Nah, ini ada contoh branding ya. Merek ini adalah merek terkenal yang kita sudah kenal, yang merupakan yang berhasil membranding mereknya. Oke, setelah mengetahui mengenai deskripsi tujuan dari branding, kini sebaik-baiknya kamu belajar contoh dari branding. Mengetahui contoh dari branding akan membantu dalam memahami apa itu branding dan bagaimana branding bekerja. Namun sebelum itu, perlu tahu jika unsur-unsur branding itu adalah terdiri dari nama merek, logo, penampilan visual, maskot, tagline, maupun jingle. Nah, ini adalah unsur-unsur dari branding. Unsur-unsur branding itu yang sudah dijelaskan tadi. Nah, contoh branding yang populer adalah merek Nike, yaitu suatu brand olahraga kenamaan yang sudah mendunia. Nike terkenal bukan hanya karena marketingnya yang fantastis, seperti beriklan di berbagai media maupun menjadi sponsor atlet sepak bola. Tetapi Nike juga memiliki branding yang bisa menarik konsumen. Dilihat dari segi unsur-unsur branding, Nike memiliki semuanya. Misalnya, ketika kamu melihat logo Swoosh, yang pertama kali terbesit di kepala pasti brand Nike. Selain itu, tagline-nya juga berbunyi "Just Do It". Begitu terkenal sampai dijadikan sebagai kata-kata motivasi bagi sebagian orang. Nah, setelah kita mengetahui definisi dan tujuan, maka kita mengambil kesimpulan bahwa ada perbedaan antara marketing dan branding. Apa perbedaannya? Yaitu pertama, branding merupakan strategi menarik, sedangkan marketing adalah strategi pendorong. Yang kedua, kenali dirimu dengan branding dan perkenalkan dirimu melalui marketing. Branding sifatnya jangka panjang, sedangkan marketing bersifat jangka pendek. Bangun loyalitas menggunakan branding, serta dapat respon dengan marketing. Ciptakan suatu nilai dengan branding, tetapi hasilkan nilai dari marketing. Branding bersifat strategis, sedangkan marketing adalah bersifat taktik. Branding dapat mempengaruhi emosi, sedangkan marketing bisa mempengaruhi alasan. Nah, ini adalah perbedaan antara marketing dan branding. Jadi branding itu waktunya cukup lama ya untuk bisa menanamkan image, ya, menanamkan image dari merek tersebut pada calon konsumen. Nah, kalau marketing biasanya langsung, ya, jangkanya itu bersifat jangka pendek. Oke, yang selanjutnya adalah selling ya. Nah, selling menurut Ralph Lauren dan Durham yaitu sejumlah total yang dikenakan kepada pelanggan untuk barang dagangan yang dijual termasuk tunai dan kredit. Penjualan bisa diartikan dengan proses pemenuhan kebutuhan penjual dan pembeli baik secara tunai maupun secara kredit. Hal ini menjadi tolak ukur apakah bisnis bisa berjalan lancar atau tidak. Jika aktivitas penjualan memiliki angka yang tinggi, berarti pelanggan banyak yang membutuhkan barang atau jasa yang dijual. Jika yang terjadi adalah kebalikannya, berarti ada kesalahan terhadap produk atau mungkin bisnis tidak menyasar target pasar yang tepat.
Jadi di sini kesimpulannya, penjualan ini atau selling ini bisa menjadi tolak ukur dari keberhasilan produk tersebut. Ya, jadi dengan kata lain, ini sebagai penjualan itu bisa disebut sebagai tolak ukur untuk evaluasi bisnis. Ya, bisa diketahui data yang akurat tentang kondisi produk atau jasa yang terhadap pasar. Jenis penjualan di sini yang selanjutnya adalah jenis penjualan, yaitu ada penjualan secara tunai, yaitu dilaksanakan secara tunai di mana pembayaran dilakukan oleh pembeli secara cash dan selesai dalam satu kali transaksi. Kemudian, penjualan kredit, pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil dalam rentang waktu tertentu. Jumlah cicilannya disesuaikan dengan berapa lama kredit yang diambil. Biasanya penjual akan menambahkan bunga untuk setiap cicilan, tetapi ada juga yang tanpa bunga. Kemudian yang selanjutnya adalah tender, melakukan atau dilakukan melalui proses tender dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Ketentuannya dibuat sesuai dengan kebutuhan penjual dan pembeli. Ini biasanya contohnya adalah seperti lelang ya. Kemudian yang selanjutnya ekspor, dilakukan pembeli yang berasal dari luar negeri. Biasanya ini terjadi untuk bisnis yang sudah besar, sehingga mudah untuk mendapatkan pembeli yang berasal dari luar negeri. Kemudian selanjutnya ada konsinyasi atau sistem penjualan konsinyasi, biasanya melalui pihak ketiga, yang mana produk atau jasa yang dijual melewati reseller sebelum sampai kepada pembeli. Yang selanjutnya, grosir, dijual secara eceran melalui pedagang grosir. Nah, ini adalah jenis-jenis dari penjualan. Yang selanjutnya adalah manfaat dan tujuan dari penjualan tersebut, yaitu mendapatkan laba tertentu. Penjualan bisa membantu perusahaan untuk mendapatkan laba. Tentunya hal ini akan bermanfaat bagi bisnis. Laba bisa mendatangkan keuntungan yang tinggi untuk bisnis, sehingga bisnis bisa berkembang lebih pesat dan lancar. Dengan tingginya laba yang didapat dari penjualan, tentunya bisnis akan mendapatkan keuntungan dan juga biaya untuk operasional yang lainnya. Pengetahuan yang diperlukan agar laba bisa dialihkan untuk pengembangan bisnis yang lebih tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah mendapatkan volume penjualan. Volume penjualan diperlukan bisnis untuk mencapai target yang telah ditentukan. Target ini dibuat agar bisnis bisa terus beroperasi dengan adanya pemasukan dana untuk setiap periode tertentu. Dan kemudian yang terakhir adalah pertumbuhan bisnis. Jadi penjualan yang tinggi akan memudahkan bisnis untuk berkembang dengan pesat. Kemudian semakin tinggi angkanya, berarti semakin tinggi pula laba dan keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Nah, ini adalah merupakan tahapan ya dari penjualan. Yang pertama itu tujuannya adalah untuk mendapatkan laba tertentu. Kemudian setelah mendapatkan laba, pastinya akan terus meningkatkan volume penjualannya supaya labanya juga terus naik. Kemudian selanjutnya akan menumbuhkan bisnis kalau volumenya itu terus berkembang, terus bertambah. Ya, terus bertambah menjadi banyak, pastinya bisnisnya itu tumbuh berkembang dengan pesat karena volumenya itu terus bertambah. Oke, nah yang terakhir, dengan besarnya manfaat penjualan untuk bisnis, Anda juga perlu tahu bahwa bisnis akan semakin pesat perkembangannya dengan pengelolaan keuangan yang baik. Nah, di samping pada saat proses suatu bisnis di perusahaan tersebut berlangsung, pastinya ada di situ adalah pada kondisi perkembangan yang pesat. Nah, pada saat perusahaan tersebut atau bisnis tersebut berkembang pesat, itu salah satu perannya adalah pada saat pengelolaan keuangan. Itu pengelolaan keuangan yang baik itu akan mendukung semakin pesatnya bisnis yang kita kembangkan. Oke,
Mungkin gitu saja untuk penjelasan dari marketing, branding dan selling secara garis besar atau secara umum. Gitu saja untuk penjelasannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.